Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwan, ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Kita kembali dipertemukan di dalam majelis ilmu di malam Ahad dalam sebuah pembahasan kitab yang ditulis dalam bab Al-Aqidah oleh Al-Imam Al-Barbahari Syarhus Sunnah. Dan hari ini atau malam ini merupakan pertemuan yang pertama setelah kita libur di bulan Ramadan. Pembahasan kita masih tentang bid'ah atau ciri-ciri yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Bagaimana kita bisa mengetahui sebuah keyakinan atau sebuah amalan itu adalah bid'ah. Kita telah menyebutkan beberapa poin di pertemuan yang lalu, dan Allahu a'lam ini bukan pembatasan mengenai kapan kita mengetahui sebuah amalan itu bid'ah, karena jauh sebelum Syekh Al-Albani rahimahullah para ulama telah menjelaskan seluk-beluk serba-serbi dari bid'ah, baik secara khusus di dalam sebuah pembahasan atau secara umum di dalam poin-poin Al-Aqidah. Di antara kitab yang diwasiatkan, yang dimotivasi para thalabatul ilmi, para pelajar ilmiah untuk membaca atau untuk dibaca mengenai bid'ah adalah karangan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, dan kitab judulnya Al-Iqtisam. Kitab Al-Iqtisam kemudian ditahqiq oleh Syekh Masyhur bin Hasan Al-Salman hafizahullah ta'ala. Kitab Al-Iqtisam membahas seluk-beluk dari bid'ah, termasuk bantahan Al-Imam Asy-Syatibi terhadap orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, dan juga bantahan terhadap orang yang membagi bid'ah kepada 5 bagian. Ya, ada bid'ah yang sunnah, bid'ah yang wajib, bid'ah yang mubah, bid'ah yang haram. Ya, beliau sebutkan di sana seluk-beluknya. Namun di sini saya membacakan dari ulama mutaakhirin, yaitu Syekhul Imam Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, beliau menyebutkan tentang poin-poin
yang jika ada pada sebuah amalan atau sebuah keyakinan, maka itu adalah termasuk bagian dari bid'ah. Dan alhamdulillah antum semua sudah meringkasnya, sebagian sudah pernah dikumpulkan ringkasan dari apa yang telah kita sampaikan. Ada yang bisa menyebutkan sampai di mana atau dari awal poin-poin yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala? Yang pertama, amalan itu menjadi bid'ah, ibadah menjadi bid'ah adalah setoran segala sesuatu yang bertentangan dengan sunnah, prinsip perbuatan, perkataan atau keyakinan. Segala sesuatu yang bertentangan dengan as-sunnah minal aqwal, baik berupa perkataan, awil af'al, perbuatan, awil aqaid, atau keyakinan, walau kanat an ijtihad, walaupun itu bersumber dari ijtihad. Jadi setiap atau segala sesuatu yang bertentangan dengan sunnah, walaupun bersumber dari ijtihad, maka itu adalah bid'ah. Maka itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu pasti menyelisihi sunnah. Setiap bid'ah itu pasti menyelisihi sunnah. Namun tidak setiap yang menyelisihi sunnah itu adalah bid'ah. Ulang, setiap bid'ah pasti menyelisihi sunnah. Namun tidak setiap yang menyelisihi sunnah itu adalah bid'ah. Setuju? Ya, pahami baik-baik. Setiap bid'ah pasti menyelisihi sunnah, itu pasti, udah, nggak bisa ditawar. Setiap bid'ah pasti menyelisihi sunnah. Namun tidak setiap yang menyelisihi sunnah itu adalah bid'ah. Bingung apa bingung? Atau bisa dipahami? Setiap bid'ah pasti menyelisihi sunnah. Keyakinan Allah ada di mana-mana menyelisihi sunnah atau tidak? Menyelisihi as-sunnah. Tapi tidak setiap yang menyelisihi as-sunnah itu adalah bid'ah. Seorang setelah azan maghrib, ya, atau muazzin, setelah azan maghrib langsung qomat, menyelisihi sunnah atau tidak? Menyelisihi sunnah. Seharusnya ada sholat qobliyah 2 rakaat, liman syaa, bagi siapa yang mau sholat. Tapi di sebuah masjid setiap azan maghrib langsung qomat, ini menyelisihi sunnah, tapi tidak sampai terjatuh kepada bid'ah. Paham? Setelah sholat berjamaah, salam-salaman sambil berbaris, ya, sebagaimana sudah dilakukan oleh kaum kita. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan mereka. Kemudian sambil bersalawat keliling jamaah, salaman dengan siapa? Dengan imam. Sallallahu ala Muhammad, gitu.
menyelisih sunnah atau tidak? Bid'ah atau tidak itu? Bid'ah, jelas. Paham ya? Setiap bid'ah pasti menyelisihi sunnah, tapi tidak setiap yang menyelisihi sunnah itu bid'ah. Imam ketika sholat Jumat, rakaat pertama membaca surat Al-Fil. Imam rakaat pertama sholat Jumat, dia baca surat Al-Fil. Menyelisih sunnah atau tidak? Namun bid'ah tidak itu? Ngerti nggak antum? Itu menyelisih sunnah. Yang sunnah adalah baca surat Al-A'la, tapi dia baca surat Al-Fil. Namun bid'ah atau tidak perbuatannya? Enggak ada ulama yang mengatakan itu bid'ah. Paham? Contohnya lagi, sholat tarawih lebih dari 11 rakaat, menyelisihi sunnah atau tidak itu? Menyelisihi sunnah. Yang sunnah adalah berapa? 11 rakaat. Tapi apakah bid'ah orang yang lebih dari 11 rakaat? Tidak, nggak ada yang mengatakan bid'ah. Syekh Al-Albani rahimahullah yang mengatakan bid'ah. Ya, namun yang rajih tidak sampai kepada bid'ah. Salat tarawih lebih dari 11 rakaat. Yang sunnahnya adalah berapa? 11 rakaat. Kalau ada orang sholat 23 rakaat, dikatakan menyelisih sunnah atau tidak? Iya. Namun apakah itu bid'ah? Tidak. Tidak sholat qobliyah subuh, menyelisih as-sunnah atau tidak itu? Menyelisih sunnah. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh, dia tidak langsung sholat yang wajib. Apakah dia telah menyelisih sunnah? Iya. Namun apakah telah berbuat bid'ah? Enggak. Merayakan kelahiran Nabi SAW yang kita kenal dengan Maulid, bid'ah atau tidak? Bid'ah. Menyelisih sunnah atau tidak? Menyelisih sunnah, jelas. Melazimkan baca surat Yasin di malam Jumat, menyelisih sunnah atau tidak? Bid'ah atau tidak itu? Bid'ah. Paham ya? Jadi setiap bid'ah pasti otomatis menyelisihi as-sunnah. Namun tidak setiap yang menyelisihi sunnah itu langsung bid'ah. Enggak. Ngerti kira-kira sampai di sini? Paham ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa poin yang kedua? Setiap bentuk takarub, setiap bentuk pendekatan diri kepada Allah, tapi telah dilarang oleh Rasulullah. Setiap bentuk atau setiap ibadah yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, namun dilarang oleh Rasulullah SAW, kalau dikerjakan itu jadi bid'ah. Apa contohnya? Berpuasa sepanjang hari, sepanjang tahun, itu ibadah, puasa. Namun dilarang tidak? Dilarang. Kalau dikerjakan maka bid'ah. Ada yang lain? Sholat sepanjang malam. tidak menikah, Tidak menikah, meninggalkan
meninggalkan nikah dalam rangka ibadah agar lebih fokus, agar lebih banyak waktunya untuk beribadah. Dilarang atau tidak? Dilarang. Tetap menikah juga, beribadah juga berjalan. Kalau dikerjakan dia meninggalkan nikah untuk niat beribadah, itu kan sudah dilarang, nggak boleh. Tidak disetujui oleh Rasulullah SAW. Maka kalau dikerjakan, jadilah dia sebagai bid'ah. Ada contoh yang lain? Sholat sepanjang malam. Sholat Sepanjang malam. Tidak tidur. sepanjang malam tidak tidur, terus menerus. Ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidur terlebih dahulu, ada waktu untuk tidurnya. Ini kan kisah 3 orang sahabat yang melihat, yang diceritakan oleh sebagian istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Rasul itu beribadah. Setelah diceritakan Rasul beribadah demikian dan demikian, ka'annahu taqalluha, seakan-akan mereka itu menganggap dirinya ini masih harus lebih banyak lagi untuk beribadah. Kita ini sedikit ibadahnya. Rasulullah SAW masih beribadah, maka kita sedikit. Maka di antara mereka berazam, berkeinginan. Ada yang mengatakan, saya akan berpuasa sepanjang hari, setiap hari. Ada yang mengatakan, saya tidak ingin menikah. Kemudian ada yang mengatakan, saya akan sholat sepanjang malam, wala arqud, aku tidak akan tidur. Sampailah kabar ini kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ma bala qaumun yaquluna hadza wa hadza. Bagaimana ada sebagian orang mengatakan demikian dan demikian. Kalau diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada contoh yang lain lagi? Banyak. Satu aja lah, setengah ada. Itu poin yang keberapa? Yang kedua. Poin yang ketiga, apa poin yang ketiga? Setiap hal yang ditakuni disyariatkan dengan dalil, namun tidak ada dalil di hal tersebut kecuali bersumber dari sahabat dan dilakukan secara terus-menerus dan tidak diingkari oleh sahabat lainnya. Setiap atau segala sesuatu dari ibadah ini, ia tidak mungkin disyariatkan kecuali melalui dalil. Jadi ibadah itu disyariatkan atau tidaknya menunggu dalil. Kalau dalil mensyariatkan, maka kita boleh untuk mengerjakannya. Wala nasu alaihi, kemudian gak ada dalil untuk mengerjakan ibadah tersebut, maka itu adalah bid'ah. Kecuali kalau ibadah itu bersumber dari sahabat dan tidak ada yang mengingkari dan dilakukan terus menerus, maka itu jadi sunnah. Ya. Jadi sebuah ibadah itu tidak mungkin disyariatkan kecuali melalui jalan dalil. Kalau kita mengerjakannya tanpa bimbingan dari dalil, maka itu adalah hakikat bid'ah. Kecuali bersumber dari sahabat, kemudian terus menerus dilakukan, tidak ada yang mengingkarinya, maka itu masuk jadi sunnah. Kalau tidak ada, maka tidak masuk dari sunnah. Paham ini? Poin yang keberapa kemudian? Poin yang keempat. Kita ulang dulu ya. Poin yang keempat, ma'ul siqa bil ibadati min adatil kuffar. Apa yang keempat? Setiap ibadah yang bersumber dari orang-orang kafir.
Setiap ibadah yang bersumber terinspirasi dari kebiasaan orang-orang kafir, maka itu bid'ah. Contohnya apa? Orang-orang kufar biasa memperingati hari kelahiran Isa bin Maryam. Lalu muslimin memperingati juga hari kelahiran nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah dia bid'ah. Atau misalkan orang berkeyakinan kalau ke kuburan harus pakai baju warna hitam, itu baginya sebuah ibadah, adalah hal yang disyariatkan menurut mereka. Kalau berkabung harus pakai baju warna hitam, atau kalau ke kuburan pakai yang hitam-hitam. Dan itu awalnya bersumber dari orang kafir. Maka kalau diyakini itu dari Islam, itu adalah keyakinan yang bid'ah. Kalau hanya mengikuti mereka, itu disebut sebagai tasyabbuh, mengikuti mereka, disebutnya tasyabbuh. Ketika kita ke kuburan pakai baju hitam, celana hitam, payung hitam, muka sudah nggak usah, sudah otomatis mukanya hitam misalkan, sepatunya hitam, peci hitam, matanya, bola matanya sudah hitam, nyangkutnya diganti hitam. Mengikuti orang kafir, maka jatuhnya adalah tasyabbuh, tidak diperbolehkan, karena si kafir melakukan hal itu, ini khusus berkaitan dengan agama mereka. Jadi tasyabbuh yang dilarang dengan orang kafir adalah hal-hal yang menjadi ciri khas entah keyakinan mereka, entah ibadah mereka, keagamaan mereka, ciri khas mereka itu. Maka kita nggak boleh untuk bertasyabbuh. Tapi kalau si kafir pakai alpat, kita pakai alpat, enggak boleh. Si kafir pakai laptop, kita pakai laptop, itu bukan tasyabbuh, karena laptop bukan bagian dari agama mereka dan bukan upacara keagamaan mereka itu. Bukan bentuk, salah satu bentuk peribadahan mereka, bukan ciri khas agama mereka. Boleh. Si muslim pakai salib, tasyabbuh tidak? Tasyabbuh. Karena salib adalah ciri khas, ya, dan simbol dari agama mereka. Kalau jendela masjid kita bentuknya seperti itu, ini tasyabbuh atau bukan? Ya bukan. Jendela yang begitu semuanya. Gak perlu kita cari yang bulat atau segitiga. Bukan, ini ranah tasyabbuh. Masalah jendela dipermasalahkan, minjem duit ke bank, ajaran mereka diikuti, ditutup-tutupin, gak apa-apa. Darurat kok. Itu keyakinan mereka riba. Ajaran mereka itu riba. Ajarannya siapa? Yahudi. Tasyabbuh itu baru sistem perekonomiannya, tasyabbuh kepada orang-orang kafir, riba ya. Kalau jendela begitu, apalagi nggak niat. Bentuk-bentuk seperti itu tidak termasuk tasyabbuh. Pohon cemara. Pohon apa? Cemara. Kalau ia menjadi ciri khas dari agama mereka, maka kita tidak diperbolehkan. Apalagi di sini nih. Ya, apalagi tempat kita ini. Kalau itu jadi ciri khas mereka, maka kita jangan tanam pohon tersebut.
Tasyabuh jadi kafir. Tempat-tempat mereka kecelakaan lalu mati, baru mereka pasang bunga, pasang lampu apa. Kalau kafir yang melakukan fadol, serah. Keyakinan mereka kok lakum dinukum waliyadi, terserah agama mereka, itu mah nggak masalah buat kita. Tapi kalau si muslim ada yang kecelakaan, pasang bunga gitu, kasih lampu, lalu ada upacara doa di situ. Jadi bid'ah atau tidak itu? Jadi bid'ah. Kenapa? Karena ini poin yang sudah kita bahas. Apa poinnya? Setiap ibadah yang terinspirasi dari kebiasaan orang-orang kafir. Kita pasang juga itu lilin, lampu, bunga-bunga, tapi ini muslim. Kemudian berdoa berbaris di situ, bikin lingkaran. Doa di situ ganti Al-Fatihah, Al-Maidah, misalnya. Jadi bid'ah atau tidak? Jadi kan itu kebiasaan kafir mereka, dan itu dalam ranah din agama mereka, itu jelas. Tasyabuh dilarang. Tapi kalau baju, kemeja kita beli mereknya Wrangler, mereknya Lea, Lois, udahlah, biasa di Morjaan. Kita pakai juga. Tasyabuh atau tidak? Enggak. Muslim pakai sepatu Salafi, tasyabuh atau tidak? Mbah Mukui tasyabuh? Kagak, sama sekali bukan. Walaupun mereka memakai sepatu, boleh atau tidak? Boleh. Bukan tasyabuh. Ya jangan sampai salah paham. Tasyabuh yang terlarang dengan orang kafir adalah ketika sesuatu atau keyakinan atau ucapan yang itu adalah syiar, simbol agama mereka, dari keyakinan mereka. Seperti kalau ada muslim berdoanya, tangannya seperti mereka gerakannya. Bisa mereka kemana? Begitulah. Ya begitu pokoknya. Ya. Tasyabuh atau tidak itu? Tasyabuh nggak boleh. Kita bukan seperti itu. Ada lagi nggak yang terinspirasi dari orang kafir? Beribadah sambil menyanyi. Malam tahun baru tasyabuh. Beribadah sambil bernyanyi. Beribadah sambil bernyanyi itu kan mereka memuji-muji yakni Tuhan-Tuhan mereka sambil bernyanyi. Ada yang pakai alat drum band, ada yang enggak, polos. Si muslim memuji-muji Rabbnya dengan lagu, dengan nyanyi-nyanyi. Bid'ah atau tidak? Bid'ah. Bid'ah atau tidak? Bid'ah. Jadi beribadah sambil nyanyi-nyanyi, sambil joget-joget, sampai muter-muter, sampai kejedot tembok genteng, jatuh, sambil joget-joget. Jadi bid'ah atau tidak dia? Jadi bid'ah. Paham ini poin yang keberapa? Yang keempat. Kemudian yang kelima, mana soal istihbabi ba'dul ulama'i siyama al-mutaakhirina minhum wala dalila alaih. Apa atau sebuah amalan yang disukai, dianjurkan untuk dikerjakan oleh sebagian ulama. Sebuah amalan, ya, sebuah ucapan yang disukai,
dianjurkan untuk dikerjakan oleh sebagian ulama. Apatah lagi ulama mutaakhirin, namun tidak ada dalilnya sama sekali. Amalan tersebut hanya disukai, dianjurkan untuk dikerjakan oleh sebagian ulama, namun tidak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Hanya disukai oleh sebagian ulama, namun nggak ada dalilnya. Maka itu terjatuh kepada perbuatan bid'ah. Ya kalau orang ingin seperti ini, maka ini. Tapi nggak ada dalilnya sama sekali. Ya, kalau gunting kuku itu ada ininya, ada urutannya, gunting kuku. Ya, pertama dari jempol kaki dulu, lalu jempol tangan, baru kelingking kanan, baru kelingking temannya, lalu udah masuk ke jari manis sebelah kanan, baru jari manis adiknya. Kan ada tuh sebagian tersebar, tentu disayangkan dicetak di sebagian buku-buku. Ada itu adab-adab menggunting kuku, ada urutannya sampai ditempel di sebagian masjid itu ada. Saya sih di sini belum pernah lihat. Sini belum pernah lihat. Ditempel urutan menggunting kuku. Ada. Mulai dari sini. Ya, itu tidak ada dalilnya sama sekali. Ketika diyakini itu dari din, dari agama, atau kalau tidak seperti itu nggak afdol, kayaknya ada yang kurang. Kalau tidak melalui urutannya, maka keyakinan tersebut, perbuatan tersebut itu adalah bid'ah. Jadi gunting kuku dari mana mulainya? Mana-mana juga. Terserah. Ya, dari mana saja. Dari kanan boleh, dari kiri boleh, dari tengah juga boleh, nggak apa-apa. Terserah. Syariat tidak mengaturnya, terserah. Secara khusus. Tapi ini mereka seperti itu. Itu kan disunahkan, disukai oleh sebagian ulama. Oleh siapa? Syekh siapa? Oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Itu ada di situ disebutkan kelingking gunting kuku. Yang demikian kan tidak ada dalilnya, maka jadilah ia bid'ah. Contohnya lagi seperti disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Adhkar. Dari kitabnya Al-Adhkar. Ya, tentang disukai bagi orang yang mengadakan perjalanan safar untuk membaca surat Quraisy. Ketika seseorang sedang dalam perjalanan, sedang safar, membaca surat Quraisy, li'ila fi Quraisy, baca. Disukai untuk dibaca. Namun tidak ada dalilnya sama sekali, maka itu adalah perbuatan bid'ah. Maka itu adalah perbuatan bid'ah. Setiap amalan yang disukai untuk dikerjakan oleh sebagian ulama rahimahumullah, apalagi ini ulama mutaakhirin belakangan, namun tidak ada dalilnya, maka perbuatan tersebut itu adalah bid'ah. Nanti masuk Idul Kurban, banyak lagi. Ya syekh ini begini, syekh itu begitu, ada yang mengatakan ini gini. Kalau tidak ada dalilnya, maka tidak usah untuk dikerjakan, apalagi kalau diyakini sebagai sebuah kewajiban, walaupun disukai oleh sebagian ulama.
Ya, dalam ranah ini bukan berarti kita merendahkan ulama. Namun al-haqqu ahabbu ilaina. Akan tapi kebenaran lebih kami cintai. Kebenaran lebih kami cintai. Bukan berarti kita menjelek-jelekan Al-Imam Al-Ghazali, enggak. Bukan berarti kita menjelek-jelekan Al-Imam Al-Ghazali. Semoga Allah mengampuni beliau, mengampuni kesalahan-kesalahan beliau rahimahullah. Bukan. Tapi dia sedang menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Tidak berkonsekuensi langsung kita bid'ahkan Al-Imam, tidak. Contohnya ada lagi nggak kira-kira? Berapa? Ijtihad Hurairah. Ya, dan nggak ada yang membid'ahkan itu, setahu saya. Yang melebihkan wudhu sampai lengan, terus kaki sampai betis. Itu penjelasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan tidak ada sampai mengatakan itu bid'ah. Namun justru khilafus sunnah, itu menyelisihi sunnah. Namun dia bukan bid'ah, ijtihad dari beliau radhiyallahu anhu. Ada yang lain, contohnya lagi. Biasanya itu awalnya dengan katanya. Katanya kalau ingin seperti ini, begini ya. Biasanya awalnya gitu. Itu kalimat-kalimat ragu sebenarnya. Katanya. Ya, katanya. Katanya Pak, kalau ingin seperti ini harus begini ya. Oh iya, itu yang keberapa? Kelima ya? Kelima. Yang kesembilan. Oh, yang berapa? Yang keenam. Kullu ibadatin lam ta'ti kaifiyatuha illa fi haditsin dha'ifin aw mawdu'in. Setiap ibadah yang tata caranya hanya ada di dalam hadis-hadis yang lemah dan paslu. Ya, setiap ibadah yang tata caranya ada dalam hadis lemah dan paslu, maka itu jadilah bid'ah. Seperti sholat raghaib. Nah, masih ingat nggak apa tuh sholat raghaib? Bulan Rajab. Nah, sholat yang dikerjakan di hari Jumat pertama di bulan Rajab, bulan Rajab. Ya, sholat di awal Jumat pertama di bulan Rajab. Yaitu adalah sholat yang bid'ah munkaroh. Karena dia bersumber dari hadis yang aslu. Kemudian yang masuk ini. Kita masuk yang ke-7. Yang ke-7, dilarangan secara umum al-ghulu fil ibadah, berlebih-lebihan di dalam beribadah. Berlebih-lebihan di dalam beribadah. Ini yang ke-6, berlebihan di dalam yang berapa ini? 7. Berlebihan dalam beribadah. Gulu di dalam sebuah peribadahan. Kemudian yang ke-8, dan ini banyak sekali
Contoh-contohnya, insya Allah antum satu persatu bisa ngasih contoh ini. Yang ke-8 ya. Kullu ibadatin atlaqaha asy-syari' wa qayyadaha an-nas bi ba'dil quyud mithlul makan waz zaman wal adad aw sifah. Setiap ibadah yang dimutlakkan oleh syariat suara anak-anak siapa ini? Setiap ibadah yang dimutlakkan oleh syariat setiap ibadah yang dimutlakkan oleh syariat, tahu nggak dimutlakkan? Mutlak tahu nggak tuh? Ya ini dilepas, tidak diikat baik oleh tempat di mana saja dia boleh. Jadi ibadah itu dilepas, tidak diikat. Maksudnya diikat itu oleh tempat. Ibadah ini tidak dijelaskan tempatnya di mana saja berarti boleh. Waktunya, waktu tempat. Kemudian waktunya, kemudian jumlahnya dan sifatnya, cara beribadah itu tidak dijelaskan, dilepas begitu aja. Oleh karena itu, zikir terbagi dua, ada zikir yang mutlak, ada zikir yang muqayyad. Ada zikir yang dilepas kapan aja boleh. Jumlahnya berapa saja boleh. Di mana saja boleh berzikir. Ustaz, di mana saja berarti di kamar mandi boleh. Ya, ini orang-orang yang kurang piknik. Pergi juga ke Santi, oh, atau bukit apa? Bukan. Yang itu mah udah nggak usah lagi dijelasin kali. Maksudnya kok itu mengatakan Ustaz Salafi Wahabi boleh zikir di mana saja. Berarti boleh zikir di kamar mandi, di tempat sampah, sedangkan itu menghukumi sebuah perkataan dengan al-qaul lazim. Itu lazim dari perkataannya memang seperti itu. Jadi kelaziman dari perkataan saya tadi berarti boleh zikir di mana aja, itu kan? Boleh zikir di tempat yang kotor, di kamar mandi boleh. Itu kelaziman dari perkataan yang tadi kita sebutkan. Namun Ahlus Sunnah tidak menghukumi dengan kelaziman perkataan itu, kecuali setelah ditanya, boleh nggak Ustaz di kamar mandi? Dia bilang boleh, nah, baru dihukumi. Paham nggak? Itu qaidah min qaidi ahli sunnah. Itu adalah kaidah di antara kaidah-kaidah ahli sunnah, tidak menghukumi seseorang dengan kelaziman perkataannya, kecuali setelah diklarifikasi. Anda mengatakan demikian, apa maksudnya? Apa boleh betul zikir di kamar mandi? Dia bilang enggak. Bisa dihukumi atau tidak? Enggak. Dia bilang iya. Dihukumi atau tidak? Dihukumi baru. Itu kelaziman dari perkataan seseorang. Kita Ahlus Sunnah enggak langsung, wah berarti enggak. Itu Syekh Hussein yang sering menjelaskan dalam kitabnya Al-Qaidul Mutlaq. Jadi Ahlus Sunnah itu tidak menghukumi seseorang atau kelompok dengan kelaziman perkataan dia itu. Lazimnya dari perkataan tadi, boleh zikir di mana-mana, di mana saja boleh berzikir. Kelaziman dari perkataan itu, ya, berarti boleh zikir di tempat sampah, di kamar mandi, tempat-tempat yang kotor. Itu kelaziman dari perkataan tadi. Namun Ahlus Sunnah tidak menghukumi dengan kelaziman itu, kecuali setelah ditanya sama orangnya. Paham nggak? Dan sebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kecuali kalau orang itu ditanya, disuruh menjelaskan boleh, nah, baru bisa dihukumi. Sesat kamu berarti. Paham ya?
Berbeda kan ahlul bid'ah, hobi sudah. Ahlul bid'ah ini kan punya kaidah, pokoknya sesuai dengan kantong telan, yang sesuai dengan hawa nafsunya ambil, yang tidak buang. Ya, hadis-hadis sahih menentang pendapatnya, menentang gurunya, menentang firqahnya sahih, tolak, nggak masuk akal. Sudah dihapus hukumnya. Tuh. Hadis-hadis lemah, jelas palsu, sesuai dengan pendapat kelompoknya, dengan kaumnya, dengan gurunya, diambil. Rasul mengatakan, ya, pada itu hadisnya adalah karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Oleh karena itu, disebutkan oleh sebagian ulama, sebenarnya orang-orang Mu'tazilah mengingkari hadis ahad itu karena tidak sesuai kantong mereka aja. Itu aja sebenarnya. Orang-orang Mu'tazilah mengingkari hadis ahad dalam permasalahan akidah itu sebenarnya motivasinya karena tidak sesuai pemikiran mereka, sudah tidak sesuai dengan akal mereka. Maka ditolak itu. Bukan masalah sahih atau ahadnya sebenarnya, sebenarnya tidak sesuai dengan pemikiran mereka, sudah cocok, tolak. Ahad nggak masuk akal, itu yang agak goblok mungkin ya. Kalau yang agak pinternya, agak intelek, ini hadisnya ahad, ya itu agak pintar sedikit. Ahad, hadis ahad tidak dipakai dalam permasalahan akidah, itu agak pintar sedikit. Ahad, apa hadis ahad? Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan dari satu orang. Itu salah, sebenarnya dia juga salah, keliru. Nah itu kita nggak situlah ya. Kita lagi mana tadi sebenarnya? Iya, mutlakan kelaziman perkataan. Jadi ada zikir yang mutlak. Maksud zikir yang mutlak, dia dibaca di mana saja boleh. Ya, di mana saja boleh. Kapan saja boleh. Lagi tidur pun kalau bisa zikir deh. Kita mau lihat orang tidur berzikir. Kemudian sifatnya nggak dijelasin. Harus tengkurap, tidak dijelaskan oleh syariat. Harus duduk, tidak dijelaskan oleh syariat. Harus di atas motor, tidak dijelaskan juga oleh syariat. Harus berjalan kaki, tidak juga. Berarti kan mutlak sifatnya. Bagaimana aja kalau mau berzikir itu boleh. Jangan lagi, kalau lagi, Kemudian yang keempat, jumlahnya juga dimutlakan, dilepas, berapa aja boleh. Terserah sedapatnya kamu sudah. Sesuai dengan apa yang Allah takdirkan kamu berzikir itu, jumlah bilangnya terserah. Itu zikir yang sifatnya mutlak. Jadi ungkapan mutlak itu mengandung tempat, waktu, jumlah, sifat. Boleh. Ya, itu yang keempat. Yang keempat tadi adalah caranya. Jadi kalimat mutlak itu dia dilepas bebas secara waktu, secara tempat, secara jumlah, secara sifat cara dalam berzikir mutlak. Kemudian ada zikir yang muqayyad. Zikir yang sudah ditentukan oleh syariat, baik tempatnya, kemudian waktunya, kemudian caranya, jumlahnya dijelaskan. Di antara contoh zikir muqayyad, zikir pagi dan petang. Rapi nggak diatur oleh syariat? Atur oleh syariat. Waktunya kapan? Ada yang pagi, ada yang sore. Tempatnya diatur tidak? Tidak. Di mana saja berarti bebas. Kita dapat satu tuh. Apanya? Waktunya berarti diatur oleh syariat. Tempatnya? Nggak di mana-mana boleh. Kamar mandi boleh? Nggak boleh. Oke. Biar nggak tegak. Itu ya. Itu muqayyad dari zikir pagi dan sore. Waktunya sudah diatur.
Tempatnya tidak diatur. Sifatnya diatur atau tidak? Sifatnya, lafaz-lafaznya ada atau tidak? Ada lafaz-lafaznya. Sifatnya itu ada, lafaznya ada. Pilihannya ada yang dibaca mana terserah. Yang penting sahih. Kemudian yang ketiga ada yang diatur apalagi? Jumlah. Sebagian dari zikir pagi dan sore ada jumlahnya, diatur oleh syariat. An-Nas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, kemudian Al-Ikhlas 5 kali dikurang 2. Berapa kali jadinya? 5 dikurang 2. Yang salah paham, 3 juga. Ada lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jumlahnya diatur tidak? Diatur tidak? Berapa? 10 atau 100 atau 1? Diatur udah, nggak boleh kita bikin capek hari ini, habis kerja 99 aja, 80 saja, capek, 1,5 saja. Jadi bid'ah atau tidak? Jadi bid'ah karena sudah diikat oleh syariat. Sudah nggak lagi menerima tawar-menawar. Paham nggak antum di sini? Paham ya? Ini seperti ini harus kita paham dengan baik. Dan Allah alam, mungkin jarang kita dengar ya seperti ini kecuali di kajian-kajian salafi. Narsisme ada. Hanya di kajian bermanhaj salaf saya sudah menjelaskan masalah ini. Itu zikir yang muqayyad. Contoh zikir muqayyad apalagi? Az-zikru ba'da sholat. Zikir sesudah sholat muqayyad. Waktunya kapan? Setelah sholat. Tempatnya umumnya di masjid. Karena orang masih di situ. Tapi sambil berjalan boleh? Boleh. Tapi umumnya di masjid. Tapi nggak harus di masjid, tempat bebas. Orang ada keperluan salat salam langsung jalan keluar, boleh atau tidak? Sambil zikir, dia zikir setelah sholat, sambil jalan, sambil pakai sepatu, sambil naik motor, tapi dia zikir sudah sholat, boleh atau tidak? Boleh, karena tempatnya nggak dikhususkan oleh syariat. Umumnya emang orang di masjid, tapi nggak setiap keadaan zikir setelah sholat kita masih di masjid. Ada kalanya kita punya hajat, terburu-buru, cepat-cepat, ya, tetap disunahkan untuk berzikir. Tempatnya karena nggak dikhususkan oleh syariat setelah sholat. Mana aja boleh. Masuk ke mobil, masuk ke motor, langsung berjalan, ada keperluan. Boleh tidak? Boleh. Kemudian caranya, yakni sifat zikirnya ada atau tidak? Ada. Lafaz-lafaznya ada, dijelas, jangan ditambah. Jangan juga dikurang-kurangi. Ada tuh. Kemudian jumlahnya ada atau tidak? Ada jumlahnya. Ada misalkan astagfirullah berapa kali? 3 kali. Jangan diganti dengan kalimat yang lain. Alhamdulillah jauh. Pakai al-azim. Enggak ada. Astagfirullah al-azim enggak ada. Kalau apa ya? Terlalu jauh itu. Terlalu jauh. Tadi dekat kemari. Tambahkan astagfirullahaladzim. 12 ya? Ya, di 3 kali astagfirullah. Jangan ditambah. Atau ada yang mengatakan nggak apa-apa selama itu adalah kalimat-kalimat istighfar. Nanti kita baca sayyidul istighfar boleh. Itu kan kalimat istighfar. Nggak boleh. Jumlahnya sudah diatur, sifatnya juga sudah teratur. Itu zikir yang muqayyad. Ada zikir yang sifatnya mutlak. Sama juga dengan sholawat. Sholawat ada yang sifatnya mutlak, ada sholawat yang sifatnya muqayyadah. Ada sholawat yang dia mutlak. Kalimat mutlak di otak kita ada berapa? 4. Pertama, tempat, waktu, jumlah, sifat. Ada sholawat yang mutlak, ada sholawat satu lagi ya muqayyadah yang terikat oleh syariat. Tuh tidak? Sholawat yang mutlak udah kapan aja sudah boleh, di mana saja, kapan saja, berapa saja, sifatnya baru ya ada dari syariat. Tapi ini kapan saja boleh, di mana saja boleh, jumlahnya
berapa saja boleh. Ada salawat yang sifatnya muqayyad, terikat, diikat oleh syariat, jangan kita lepas. Salawat yang muqayyad contohnya dalam sholat ketika tahiyat salawat diikat di situ tempatnya. Oke? Waktunya ketika sholat berarti diikat. Ada lagi? Salat hari Jumat. Sholat di hari Jumat. Apa yang diikat di situ? Waktunya. Tuh. Dari yang muqayyad saja kita harus jeli. Ya kan? Paham gak? Itu kan muqayyad salawatnya di hari Jumat. Apa yang ditentukan masuk muqayyad di sini? Waktunya di hari Jumat. Apakah tempatnya diatur juga? Tidak. Apakah jumlahnya diatur? Tidak. Apakah jumlahnya diatur? Tidak. Sifat salawat nabinya ada? Ada. Itu yang muqayyad saja kita masih harus teliti. Iya, dari Jumat disyariatkan untuk bersolawat, tapi bukan dengan cara berjamaah. Cara ini nggak diajarkan oleh syariat. Iya, disyariatkan di hari Jumat untuk bersolawat, tapi jumlahnya dilepas oleh syariat, berapa saja boleh, nggak apa-apa. Itu solawat. Bukan diputar, maksudnya dibaca. Kan ada yang putar selawat ya. Oh, itu terlalu jauh lagi. Terlalu jauh. Ada yang diputar enggak? Dekat-dekat sedikit. Terus salawat ada yang mutlak, ada yang sama, yang lain juga zikir. Apa lagi contohnya? Ketika mendengar nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut, maka wajib untuk bersolawat. Itu untuk solawat yang muqayyad, diikat. Allahumma, kecuali ketika khutbah Jumat, karena ada dalil khusus yang kita untuk diam ketika khatib sedang berkhutbah. Ya, sebagian mengatakan dalam hati saja, Allah a'lam, diam. Jadi ketika disebut nama Nabi, maka wajib kita untuk bersolawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berselawat ketika Nabi disebut, sifat selawatnya juga sudah diatur. Bukan dengan selawat yang macam-macam yang lain-lain. Atau ada sebagian kelompok menyikat sallallahu Rasulullah sallallahu disingkat Rasulullah sallallahu harusnya sallallahu alaihi atau alaihi salatu wassalam. Ada orang disingkat. Itu ditulisan. Saya SAW. Ada yang diucapkan sallallahu alaihi Rasulullah SAW. Pernah dengar seperti itu? Banyak. Hatta yang katanya Ustaz salah. SAW. Allah SWT. Allah SWT. Ada yang begitu juga. Allah SWT. Kita aja susah, nggak biasa kok begitu. Ada lagi Nabi SAW. Harusnya Sallallahu Alaihi Wasallam dibaca dengan sempurna. Apalagi ente Ustaz. Ya, apalagi kita sebagai dai Ustaz. Apalagi kalau pembawa manhaj salaf. Apalagi kalau lulusan fakultas hadis, lebih parah lagi. Kalau disingkat Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam. Itu sifat bersolawat kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salawat ada yang sifatnya muqayyad, ada yang sifatnya mutlak. Di poin keberapa ini? 8. Yang ke-8, kullu ibadatin, setiap ibadah yang dimutlakkan oleh syariat,
lalu manusia mengikatnya, jadilah ia bid'ah. Jadilah ia bid'ah. Setiap ibadah dimutlakkan oleh syariat, namun sebagian manusia mengikatnya, baik diikat dengan waktunya, baik diikat dengan tempatnya, baik diikat dengan sifat tata caranya atau lafaz-lafaznya, baik diikat dengan jumlahnya, maka jadilah ia, antum yang ngomong ya, jadilah ia bid'ah. Banyak contohnya tidak. Tadi di awal saya bilang ini banyak terjadi. Di satu sisi amal ini disyariatkan oleh syariat, namun syariat tidak menjelaskan di mana bacanya, waktunya, juga tidak dijelaskan. Tapi manusia datang berinovasi karena keseringan memodif motor, udah hijrah, agama dia modif. Memodif motor, mobil silakan, nggak apa-apa, bagus. Tapi ini memodif agama, diikat. Baca surat Al-Kahfi, dimutlakkan atau muqayyad? Muqayyad berarti apanya yang muqayyad? Waktu. Sebagian manusia sifat tata cara baca Al-Kahfinya didatangkan dengan cara-cara khusus. Jadi gak dia bid'ah? Jadi dia bid'ah. Contohnya zikir-zikir yang sifatnya mutlak. Istighfar 1000 kali. Baca subhanallah, mutlak kan itu? Kapan saja? Boleh. Di mana saja? Boleh. Kamar mandi boleh. Di mana saja? Boleh. Sifatnya bebas. Gak harus tengkurap, gak harus tidur, gak harus diri, gak harus duduk, terserah. Jumlahnya hal ini adalah bebas, dikhususkan oleh manusia. Baca subhanallah 1.500 kali sebelum tidur dalam keadaan berwudu. Habis itu makan jangkrik. Jadi bid'ah atau tidak? Jadi bid'ah. Ini dalam sekali nih poin ke-8, ini banyak sekali, banyak. Baca surat Al-Baqarah untuk mengusir syaitan. Disyariatkan atau tidak? Disyariatkan. Apanya yang dimutlakkan? Waktunya. Dimutlakkan, apa aja boleh. Kemudian apa lagi yang dimutlakkan di situ? Sifatnya dimutlakkan. Tempatnya di rumah, diikat oleh syariat di rumah. Jumlahnya diikat atau tidak? Diikat. Berapa kali? 1 kali. Minimal sekali harus Al-Baqarah. Lalu datang manusia mengikat baca surat Al-Baqarah di rumah untuk mengusir setan dengan cara berjamaah atau estafet. Ayah baca 10 ayat. Ini kata ibunya. Kakak pertama baca 12 ayat. Adik baca 3 ayat. Mama tidur di dalam. Diestafetkan sama dia. Cara itu. Jadi bid'ah atau tidak? Jadi bid'ah. Karena syariat tidak berbicara masalah kaifiatnya, enggak. Baca aja sudah. Enggak dikatakan harus estafet atau berjamaah manggil orang. Bareng-bareng caranya berjamaah. Tidak dijelaskan oleh syariat. Maka ketika sebuah ibadah dimutlakan lalu dimuqayyadkan, jadilah ia bid'ah. Memperbanyak doa ketika sujud. Memperbanyak doa ketika sujud. Apa yang dimutlakkan oleh syariat? Ketika sujud. Waktunya. Waktunya dimutlakkan tidak? Jelas ketika sujud dong.
Ketika sujud. Ketika sujud. Tidak terikat. Berkoyak. Ketika sujud. Tempatnya sedang sholat. Entah di rumah, entah di masjid. Sifatnya, tata caranya di saat sujud. Jumlahnya dilepas, terserah mau doa apa aja, beberapa kali terserah. Datang manusia memukoyakkan sifatnya, yaitu di akhir. Sujud terakhir. Oh, di sujud bahasanya gampang, di sujud terakhir. Satu sisi memperbanyak doa ketika sujud disyariatkan, tapi dimutlakan. Yakni syariat tidak menjelaskan entah di sujud pertama, rakaat pertama, atau di sujud kedua, rakaat pertama, atau di sujud ke-1, rakaat kedua, atau sujud kedua, rakaat kedua, dilepas. Terserah. Mana saja boleh. Datang manusia, yang afdol adalah ketika sujud terakhir. Afdol. Sampai bulu berlebihan, imamnya sudah keluar masjid masih sujud aja udah. Imamnya udah salam masih sujud. Lebih parah lagi itu. Menyelisihi imam jelas. Terlalu jauh begitu bisa membatalkan sholat. Imamnya sudah zikir, sudah nyalain motor di luar, masih sujud. Gak ada itu. Belum. Kan banyak yang sudah salah. Ini kita kalau di sebelah orang begini nih, gatel banget rasanya. Gatel banget. Soal kasih hidayah. Gatel. Jangan minimal kita mengingkari diri dari kita kenal teman kita, panggil ajak makan bakso apa, bro udah kalau yang berdoa tersebut nggak usah di akhir, kasih tahu waktu kita kenal teman, atau kita punya kuasa, kasih tahu. Gatel kan akhirnya, ya, cuma kalau kasih hidayah orang. Dia khususkan memperbanyak doa di sujud yang terakhir. Jadi bid'ah atau tidak dia? Jadi bid'ah. Kenapa? Karena kita mau khususkan sifat dan caranya, yaitu di sujud terakhir. Pada syariat melepas kapan saja, maksudnya di sujud mana aja boleh. Apalagi kalau kita sedang sholat sendirian, terserah mau lama, terserah itu. Kalau kita sedang jadi imam, ya dikira-kira sajalah. Karena tidak setiap orang itu kuat untuk sujud lama-lama, dan tidak memungkinkan bagi kita untuk banyak berdoa ketika jadi imam atau jadi makmum apalagi. Lihat keadaan jamaah. Kan Islam ketika ada anak kecil nangis, imam disuruh untuk apa? Yukhaffif qira'atan. Untuk mempercepat bacaannya, gerakannya. Jika ada yang nangis, anak kecil apa nangis, maka dipercepat nih imam. Agar tidak mengganggu si ibu sedang sholat, dan ada maslahat-maslahat yang lain. Karena Islam itu datang membawa maslahat dan menghapus segala madharat semuanya. Itu imam fikihnya begitu. Banyak ini imam-imam tidak mengerti fikih. Masalah sujud sahwi saja udah bangkotan. Luar biasa saya. Udah bangkotan tuh, udah tua aja nggak tahu masalah sujud sahwi. Imam 30 tahun di masjid itu. Suruh gantian yang muda nggak mau. Masalah sujud sahwi aja masih tidak paham. Padahal masjid yang dia pimpin masjid besar, kabir, nggak ngerti fikih menjadi imam. Sujud sahwi nggak tahu dan lain-lain. Ya kalau kita sedang sendiri, silakan berlama-lama untuk berdoa ketika sujud, sedang sholat sunnah, sholat malam, sholat dua, qobliyah, ba'diyah, serah. Mana aja boleh, satu atau kedua, mana saja boleh. Berlama-lama silakan. Tapi kalau sedang sholat berjamaah, apalagi kita sebagai makmum gak layak untuk menyelisihi imam seperti itu. Ini kan gerakan-gerakan yang sifatnya wajib, yang kita nggak boleh menyelisihinya. Lain dengan gerakan-gerakan yang kita diperbolehkan berbeda dengan imam, seperti imam tawarruk, makmum iftiros, boleh nggak?
boleh. Nah, artinya kita di usul yang sama, yaitu duduk untuk tahiyat. Adapun kita mau tawar, dia iktiros, dia tawar, kita iktiros, tidak mengapa. Imam bertasyahudnya diam, tangannya kita gerak-gerak, boleh atau tidak? Boleh, itu tidak menyelisih imam. Jangan hanya kunut ya. Tapi sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ingatin yang dari jangan hanya kunut, udah selesai. Perbedaan menyelisih apa? Oh, kan imam. Tidak, bukan. Masih sunnah, kan imam. Dikatakan sampai bid'ah, terus ada satu yang setiap yang menyelisih itu satu. Untuk bid'ah. Ya. Terus batasannya itu kan bukankah itu yang menyelisih juga, kalau dia rutin kan melakukan rutin, akhirnya bisa masuk ke bid'ah. Atau karena dia menyelisih tapi tidak masuk ke poin-poin ini misalnya. Iya. Kalau dia merutinkan, itu kan perlu penjelasan. Kenapa dia selalu seperti itu? Kalau dia meyakini merutinkan terus seperti itu, dia meyakini yang benar itu ya seperti saya ini, baca al-fil, bukan al-a'la, ya kan? Berarti dia mengingkari tentang kesunahan baca surat al-a'la. Dia meyakini ya ini. Berarti itu kita tahu setelah adanya komunikasi atau diskusi. Kalau seperti itu keadaannya, maka jadilah dia bid'ah, nggak boleh, Pak. Tapi kalau hanya sekedar dia baca al-fil saja, nanti di kali yang lain dia baca surat ad-duha, atau di kali yang lain dia baca surat al-a'la kembali, maka penyelesaian yang sebelumnya tidak dikatakan sebagai sebuah bid'ah, karena memang contoh yang tadi itu keumuman dari faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, mana saja boleh. Namun yang sunnahnya, tadi kita contohkan di sholat hari raya, rakaat pertama baca surat Al-A'la, kayak begitu. Qobliyah misalkan, kenapa kita ini langsung qomat? Kalau dia mengingkari nggak ada sholat qobliyah maghrib, ini baru berbahaya. Tidak ada sholat qobliyah maghrib, nggak ada, tidak disyariatkan. Ini pengingkar kepada sunnah. Tapi kalau dia mengatakan itu bukan yang afdol, jadi boleh saja kita untuk langsung qomat. Itu kan bentuk penyelesaian kepada sunnah, tapi tidak jatuh kepada bid'ah. Dan memang itu boleh untuk tidak dikerjakan. Namun yang sunnah, masjid memberikan waktu bagi orang yang ingin sholat qobliyah maghrib. Jadi tidak setiap yang menyelesaikan sunnah itu bid'ah, namun setiap bid'ah pasti menyelisihi as-sunnah. Ada pertanyaan lain? Ini poin yang keberapa? Ke-8. Ada pertanyaan? Silakan sebelum kita tutup. Baik, itu 8 poin bagaimana kita secara ringkas untuk mengetahui sebuah amalan yang dan seterusnya adalah bid'ah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Ini bukan merupakan pembatasan ya, ada lagi hal-hal yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama, dan kita sekali lagi menasihati tidak boleh sembarangan untuk menghukumi perbuatan ini dan itu sebagai kebid'ahan kecuali sudah kita pelajari, sudah kita tahu kaidah-kaidahnya dan seterusnya. Dan yang paling penting ada ulama yang mendahului kita untuk mengatakan itu adalah amalan bid'ah. Thayyib. Barangkali sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.